Serikat pekerja atau pekerja-pekerja kita mulai peduli untuk ikut serta untuk menentukan pimpinan ya sekarang periode ini. Karena pada periode sekarang ini pekerja merasa terdolimi dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law banyak merugikan para pekerja Indonesia ya, utamanya di sektor pertanian dan perkebunan. Lalu kenapa Anies Baswedan? Hubungannya dengan tugas dan kewajiban Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan, pertama adalah membina pekerja supaya mempunyai etos kerja tinggi, berproduktivitas yang tinggi. Kedua, Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan melindungi dan membela para anggota kita. Apabila pekerja-pekerja kita mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Karena itu dalam perjuangan ini memang ada indikatornya, dapat suara. Siapkah untuk menjangkau dan meraih suara sebanyak-banyaknya? Pegang ini sebagai prinsip bahwa kita bukan sekedar mencari suara, kita bawa misi. Untuk misi itu bisa terlaksana, kita membutuhkan suara. Untuk misi bisa terlaksana, kita membutuhkan kekuatan. Sempat menyapa warga dan lain-lain. Jadi memang sosialisasi terus dilakukan oleh Anies Baswedan sambil terus mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Nah, ini sebenarnya penting seorang calon presiden, bukan hanya Anies Baswedan, tapi calon-calon presiden lainnya, bagaimana mendengarkan rakyat dan bagaimana dari hasil mendengarkan itu kemudian berubah menjadi program-program yang memang bisa mensejahterakan rakyat nantinya. Saya jauh-jauh hari mengatakan ada keuntungan tersebut bagi kita rakyat Indonesia pada saat partai politik mengajukan calon presiden sejak awal. Minimal ada 3 keuntungannya. Yang pertama, kita bisa cek rekam jejaknya, kemudian kita bisa cek juga visi-visi dan programnya, dan yang paling penting yang ketiga adalah kita bisa menitipkan program-program itu. Ketiga, Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anggota beserta keluarganya. Dari semua itu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan akan lebih gampang untuk memperjuangkannya kalau pimpinan nasional kita berpihak kepada pekerja dan rakyat kecil. Kebetulan partai-partai pendukung Pak Anies adalah partai yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, yaitu Partai PKS, Partai Demokrat, sampai mereka walk out keluar dari persidangan. Itulah alasan sehingga kenapa pekerja mendukung pencalonan Pak Anies Baswedan. Pegang itu erat-erat, dan tantangan yang besar itu yang pernah kita hadapi berbulan-bulan ini ke depan akan lebih besar lagi. Biiznillah kita akan bisa melewati seluruh tantangan-tantangan itu, dan nantinya bukan saja kita bisa meraih target, insya Allah kita akan bisa melampaui semua target-target itu. Memiliki tiket lengkap dan bisa menjadi calon presiden dan ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden, maka kepentingannya adalah kepentingan yang berada di tangan masing-masing pemilik suara, yaitu rakyat. Maka pada saat ada arus bawah kemudian menginginkan hal yang berbeda dengan partai politiknya, itu sangat dimungkinkan. Selain PAN misalnya ada P3 yang memang arus bawahnya itu kerap berbeda dengan elitnya gitu ya, apalagi secara elektabilitas selama bersama dengan pemerintah P3 justru elektabilitasnya turun terus. Nah, kembali dengan PAN ini memang akhirnya independensi. Teman-teman, kami buruh itu sangat menghargai beliau, apresiasi. Ketika beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta, beliau adalah salah satu dari 3 gubernur yang berani menabrak larangan pemerintah saat itu. Pemerintah mengeluarkan
aturan bahwa UMK tidak naik karena adanya permasalahan ekonomi, katanya begitu. Tapi mereka tidak mengerti kesulitan-kesulitan teman-teman buruh. Dan Pak Anies berani menaikkan persentase upah UMK Jakarta saat itu. Nah, itu satu-satunya gubernur yang berani menaikkan UMK walaupun sudah ada larangan. UMK itu upah minimum kabupaten atau kota ya. Jadi DKI itu ya keseluruhan itu masuk kota. Jadi Pak Anies satu-satunya yang sangat kami harapkan. Tadi nanti Pak, ya bukan hanya nanti, tapi kami sangat berharap dan mendukung supaya Pak Anies ini menjadi presiden. Sehingga nanti diharapkan kesejahteraan kami ini akan terangkat. Rapimnas di Pati, Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan deklarasi dukung Anies Baswedan. Dikutip dari tribunjateng.com, Pati, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSPPP SPSI mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi dukungan tersebut dilakukan dalam forum rapat pimpinan nasional Rapimnas Pengurus Pusat PP FSPPP SPSI di Desa Ngepung Rejo, Kecamatan atau Kabupaten Pati, Sabtu 15 Juli. Ketua Umum SPP SPSI Ahmad Munji menilai bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang bisa memperjuangkan para pekerja. Pada periode-periode saat ini, pekerja merasa terzalimi dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Hal ini banyak merugikan pekerja Indonesia, terutama di sektor pertanian dan perkebunan, kata dia. Dalam hal ini, kata Ahmad Munji, partai-partai pendukung Anies adalah partai yang menolak pengesahan Omnibus Law. PKS Demokrat, partai pendukung Pak Anies, sampai walkout dari persidangan karena tidak menyetujui pengesahan Omnibus Law. Itulah alasan kenapa pekerja mendukung Pak Anies Baswedan, tegas dia. Munji menambahkan, keberpihakan Anies terhadap para buruh dan pekerja juga tampak saat ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk diketahui, Anies pernah menerbitkan kebijakan yang kontroversial terhadap kenaikan upah minimum provinsi UMP Jakarta. Awalnya, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan arahan pada kepala daerah bahwa kenaikan upah minimum rata-rata ialah 1,09%. Hal ini berdasarkan PP 36/2021. Anies semula menetapkan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar 0,85%, tapi kemudian merevisinya menjadi 5,1%. Kebijakan Anies yang bertentangan dengan pemerintah pusat ini kemudian menimbulkan apa yang oleh media disebut Anies Effect. Kelompok-kelompok buruh di berbagai daerah mendesak pemerintah daerah mereka menaikkan upah lebih tinggi, seperti halnya yang dilakukan Anies. Di latar belakangi hal tersebut, Ahmad Munji menilai organisasinya akan lebih mudah memperjuangkan nasib para pekerja apabila pemimpin nasional, presiden juga berpihak pada pekerja dan rakyat kecil. Dia menyebut anggota FSPPP SPSI di seluruh Indonesia ada sekitar 400.000 orang. Setelah deklarasi nasional yang bertempat di Pati ini, kata dia, nantinya mereka juga akan melakukan deklarasi yang sama di daerah-daerah.